Andi Prasetyo tidak pernah berpikir bahwa mencintai seseorang bisa sedemikian rumit. Ia hanya pria biasa dari Yogyakarta, lulusan teknik elektro, yang belum punya pekerjaan tetap setelah lulus 2 tahun sebelumnya. Sementara Dinda, perempuan yang dicintainya sejak kuliah, adalah anak pertama dari keluarga berada, lengkap dengan ibu yang keras dan bapak yang selalu ikut suara istri. Mereka bertemu di kampus saat sama-sama aktif di kegiatan mahasiswa. Andi jatuh cinta bukan hanya karena wajah Dinda yang teduh, tapi karena pikirannya yang luas dan semangatnya yang membara. Dinda pun mencintai Andi apa adanya, setidaknya begitu ia pikir. Ketika Andi melamar Dinda secara sederhana, di sebuah warung bakso dekat kampus, Dinda menerima tanpa ragu. Tapi respon keluarga Dinda jauh dari hangat. Mertua laki-lakinya hanya diam saat Andi datang mengutarakan niat baik. Mertua perempuannya langsung menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun menusuk. "Kamu yakin bisa kasih masa depan buat Dinda? Kamu itu kerja apa?" Andi menunduk. Saat itu, ia hanya bekerja sebagai tenaga lepas pasang instalasi listrik rumah, kadang nyambi bantu di bengkel teman. Ia tahu penghasilannya tidak tetap. Tapi ia punya kemauan, dan ia mencintai Dinda dengan sungguh-sungguh. "Kita bisa mulai dari bawah, Bu," jawab Andi, pelan. "Dinda itu anak saya satu-satunya. Saya nggak mau dia hidup susah. Cinta nggak bisa bikin dapur ngebul." Andi diam. Dinda menggenggam tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Tapi tatapan dingin dari calon ibu mertua itu membuat Andi sadar, perjuangannya baru dimulai. Meski tanpa restu penuh, mereka tetap menikah. Akad dilangsungkan di Kawa dengan hanya beberapa keluarga dekat. Orang tua Andi datang dari kampung, membawa 1 besek isi lauk dan sayur dari rumah. Mereka bahagia, walau sederhana. Sementara itu, keluarga Dinda hadir dengan wajah datar. Ibu Dinda duduk di barisan belakang, mengenakan kacamata hitam, dan tak sekalipun tersenyum. Bahkan setelah ijab sah diucapkan, tak ada ucapan selamat yang tulus dari beliau. Yang keluar hanya kalimat dingin di sela-sela foto keluarga. "Jangan bawa anak saya hidup menderita, ya." Andi tidak menjawab. Hatinya sakit, tapi ia tahan. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Sleman. 1 kamar tidur, 1 ruang tengah yang juga merangkap dapur, dan kamar mandi sempit di belakang. Listrik sering mati. Atap bocor kalau hujan deras. Tapi Andi bahagia. Setidaknya, mereka sudah sah. Mereka sudah punya rumah, meski kecil. Ia bekerja keras, setiap hari. Kadang jadi tukang ojek online, kadang bantu teman proyek instalasi CCTV. Dinda awalnya ikut berhemat. Ia memasak, mencuci, dan kadang menjahit baju sendiri agar tidak beli baru. Namun, masa bulan madu itu tidak berlangsung lama. Masuk bulan ketiga pernikahan, Dinda mulai sering murung. Ia sering melamun di depan jendela sambil memandangi halaman kontrakan yang hanya diisi jemuran tetangga. Andi tahu, mungkin Dinda lelah. Atau rindu kenyamanan rumah lamanya. Tiap kali telepon ibunya, Dinda bicara pelan, kadang sambil menahan air mata. Andi mendengar sebagian isi percakapan itu. Kalimat-kalimat seperti, "Ngapain kamu hidup susah kayak gini? Dia itu nggak punya masa depan. Din, kapan kamu bisa punya anak kalau tiap hari cuma makan mie instan?" Andi mendengarnya. Dinda tak pernah tahu, tapi ia sering berdiri diam di balik pintu, menahan marah yang nyaris meledak. Ia tahu mertuanya membencinya. Tapi lebih dari itu, ia mulai takut kalau Dinda mulai termakan kata-kata itu. Suatu malam, setelah makan malam yang hanya nasi dan telur dadar, Dinda akhirnya bicara. "Andi," katanya pelan, "kamu ada rencana nggak?" Andi menoleh. "Maksudnya?" "Ya, rencana ke depan. Kamu mau terus kerja kayak gini?" Pertanyaan itu menghujam. Bukan karena Dinda salah, tapi karena terdengar seperti keraguan. Dan keraguan, bila datang dari istri sendiri, terasa seperti cambuk paling tajam. Andi menatap istrinya. Lama. Ia tahu Dinda butuh kepastian. Tapi apa yang bisa dijanjikan oleh seorang suami yang bahkan motornya masih nyicil? "Aku masih cari peluang, Din," jawab Andi akhirnya. "Aku nggak akan selamanya kayak gini." Dinda menunduk. Ia mengangguk, tapi wajahnya tidak meyakinkan. Sejak malam itu, Andi mulai jarang bicara. Ia bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Ia bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih dalam diam. Sementara itu, cibiran dari keluarga mertua terus datang.
kadang terang-terangan lewat grup WhatsApp keluarga. Kadang secara halus melalui sindiran saat mereka mampir. "Wah, rumahnya, ya lumayan, ya. Mirip pos ronda," kata salah satu bibi Dinda sambil senyum palsu. Atau, "Dulu Dinda cantik banget ya waktu kuliah. Sayang ya, sekarang kelihatan tua." Andi hanya senyum. Tapi hatinya panas. Pada suatu acara keluarga di rumah mertuanya, Andi dan Dinda diundang. Tapi mereka diperlakukan seperti tamu yang tidak diharapkan. Kursi mereka terpisah dari meja utama. Makanan hanya sisa. Bahkan saat Andi coba ikut bantu di dapur, seorang tante menatapnya sinis dan berkata, "Udah, Mas. Nggak usah sok akrab. Bukan bagian kita." Dan di puncaknya, Ibu Dinda berbicara kepada Andi di sela acara, dengan suara cukup keras untuk didengar orang lain. "Kamu tahu kan, kamu itu beban? Bukan cuma buat Dinda, tapi buat keluarga besar ini." Andi tersenyum. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan sedih, bukan marah, tapi semacam sumpah diam-diam. Saat mereka pulang malam itu, di atas motor tuanya yang sudah beberapa kali mogok, Andi berkata, "Aku akan buktikan, Din. Aku akan buktikan ke semua orang, bahkan ke diriku sendiri, kalau aku bukan orang gagal." Dinda tidak menjawab. Ia hanya memeluk pinggang Andi dari belakang. Tapi pelukannya tak seerat dulu. Andi tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi malam itu, tekadnya tumbuh dari tempat yang paling dalam, rasa sakit. Rasa ditolak. Rasa diremehkan. Pagi itu, suara ayam tetangga terdengar lebih nyaring dari biasanya. Atau mungkin karena perut Andi belum terisi sejak malam sebelumnya. Dinda masih tertidur, menyelimuti tubuhnya yang kurus dengan jaket lusuh peninggalan kuliah. Udara di kontrakan begitu lembab, bercampur bau kayu lapuk dan minyak goreng bekas. Andi bangun lebih pagi bukan karena rajin, tapi karena tak bisa tidur. Sudah 3 bulan terakhir ini penghasilannya tak pernah cukup untuk kebutuhan dasar. Ia masih narik ojek online, tapi pelanggan makin sedikit. Sementara biaya bensin dan servis motor tak bisa ditawar. Kontrakan mereka seluas 3x5 meter hanya muat satu kasur busa tipis, lemari plastik, kipas angin meja, dan satu kompor gas kecil. Kalau ada hujan deras, air rembes dari atap dan membuat lantai becek. Pernah satu malam, Dinda harus tidur sambil memegang ember agar tetesan tidak membasahi kasur. Setelah menikah, Dinda sempat bekerja paruh waktu sebagai admin online. Tapi sejak kontraknya diputus sepihak karena efisiensi perusahaan, ia kembali menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Semakin hari, wajahnya semakin lesu. Tidak ada lagi riasan, tidak ada semangat untuk sekadar menyisir rambut. Andi tahu, hidup mereka tidak sedang baik-baik saja. Pernah satu malam, saat listrik padam dan lilin menyala di ruang tengah, Dinda menangis pelan. "Aku kangen rumah," katanya. Andi diam. Ia tahu yang dimaksud bukan sekadar bangunan besar berlantai 2 dengan taman depan yang rapi. Tapi kehidupan lama Dinda, AC dingin, air panas di kamar mandi, makanan lengkap 3 kali sehari, bahkan tak perlu memikirkan uang belanja. Andi merasa gagal. Bukan karena ia miskin, tapi karena perempuan yang ia cintai mulai kehilangan senyum. Makin lama, tekanan datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam rumah. Dinda mulai sering uring-uringan. Kadang marah hanya karena air galon habis. Kadang diam seharian hanya karena Andi lupa membeli sabun cuci piring. Suatu sore, Andi pulang dari menarik ojek dalam keadaan letih. Jaketnya basah karena gerimis. Dinda duduk di lantai sambil melipat pakaian. "Aku ditelepon Mama," katanya tiba-tiba. Katanya ada lowongan kerja di Jakarta. Kantornya teman Mama. Andi membuka jaketnya, meletakkannya di gantungan, lalu duduk pelan di samping Dinda. "Kamu mau ambil?" tanya Andi, pelan. "Kalau aku pergi, kamu marah nggak?" Andi tak langsung menjawab. Ia tahu, Dinda sedang benar-benar lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin karena terus-terusan harus menjelaskan ke orang tuanya kenapa hidupnya seperti ini. "Aku nggak pernah tahan kamu. Tapi aku pengin kita jalanin ini bareng," jawab Andi jujur. Dinda hanya mengangguk, lalu pergi ke dapur. Malam itu mereka makan nasi dan tempe goreng yang digoreng 2 kali agar tetap renyah. Tidak ada percakapan panjang. Hanya suara piring dan sendok. Kondisi makin memburuk saat motor Andi mogok total. Biaya perbaikan mencapai Rp800.000, sementara tabungan mereka hanya tinggal Rp100.000.
Beberapa hari ia terpaksa jalan kaki keliling kampung menawarkan jasa instalasi jaringan internet rumah. Dari 10 rumah yang dikunjungi, hanya 1 yang bersedia menggunakan jasanya. Sementara itu, mertuanya makin rutin menyentil Dinda lewat telepon. "Kamu itu perempuan. Bisa kerja. Jangan cuma jadi beban. Mama nggak habis pikir kenapa kamu mau tinggal di tempat kayak gitu. Kalau Andi laki-laki sejati, dia nggak akan biarin kamu hidup susah begini." Suatu malam, saat Andi baru saja selesai mengetik invoice proyek kecil, Dinda membentaknya. "Aku juga capek, Andy. Aku tiap hari dihina mama. Dibilang bego karena milih kamu." Andi menutup laptopnya perlahan. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari ditampar. "Jadi kamu nyesel nikah sama aku?" tanyanya. Dinda terdiam. Air matanya turun. Ia tidak menjawab, tapi Andi paham. Hening di antara mereka malam itu lebih keras dari teriakan. Hari-hari berikutnya, Andi nyaris tak bicara. Ia pergi pagi, pulang malam. Kadang hanya makan sekali sehari. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, apa benar aku beban hidup orang? Tapi satu hal menahannya untuk menyerah, mimpi. Ia masih menyimpan catatan kecil di dompetnya, bikin perusahaan sendiri sebelum umur 35. Catatan itu ia tulis saat kuliah. Meski sekarang terasa seperti lelucon, Andi belum membuangnya. Suatu malam, saat tak bisa tidur, Andi berjalan kaki ke warnet dekat kontrakan. Warnet itu sepi. Hanya ada 2 anak SMA yang main game. Ia membuka komputer, mengetik kata kunci, cara jadi freelancer software developer. Ia tak tahu kenapa menulis itu. Ia bahkan belum bisa coding dengan benar. Tapi sejak kuliah, ia memang punya minat besar pada dunia IT. Meski tidak pernah serius digeluti karena biaya kursus terlalu mahal. Malam itu, ia membaca banyak artikel tentang pemuda India yang sukses lewat proyek freelance, tentang programmer Nigeria yang bekerja dari gubuk tapi kliennya dari Eropa. Andi seperti menemukan cahaya kecil dalam lorong gelap. Ia pulang jam 3 dini hari, membawa secercah harapan. Di jalan, ia berbisik sendiri, "Aku bisa." Besoknya, ia pinjam laptop bekas dari temannya, yang layarnya retak dan baterainya rusak. Ia mulai belajar coding dari YouTube dan forum-forum gratis. Kadang semalam suntuk menonton tutorial, mengulang materi yang tak ia pahami, sambil nyeduh kopi sachet yang makin encer karena diseduh 2 kali. Dinda mulai curiga melihat Andi sering begadang. "Kamu ngapain sih tiap malam?" "Belajar," jawab Andi singkat. "Belajar apa?" "Ngerti coding dikit-dikit." "Emang ada hasilnya?" Andi hanya senyum. Ia tahu Dinda masih meragukan. Tapi ia tak bisa marah. Dinda lelah. Ia hanya ingin bukti, bukan janji. Selama 3 bulan, Andi terus belajar. Ia mulai ikut forum freelance, menawarkan jasa terjemahan, pembuatan website sederhana, sampai modifikasi template. Dari 100 penawaran, hanya 2 yang membalas. Tapi 1 di antaranya menyetujui proyek kecil seharga Rp250.000. Bukan angka besar, tapi itu adalah pendapatan pertama Andi dari dunia digital. Ketika uang itu masuk ke rekening, Andi menangis di depan ATM. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia merasa mulai membuka pintu ke dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia pulang dan menunjukkan notifikasi transfer itu ke Dinda. Dinda tersenyum. Tapi senyumnya datar, seperti belum yakin apakah semua ini benar-benar akan membawa perubahan. Hidup mereka belum membaik. Uang tetap pas-pasan. Tapi setidaknya, kini ada arah. Setiap malam, Andi terus belajar. Setiap siang, ia terus menawarkan jasa. Kadang ditolak, kadang dibayar murah, kadang ditipu. Tapi ia tak berhenti. Satu malam, ketika Dinda tertidur di kasur, Andi duduk di depan laptop rusak sambil menulis ulang portofolionya. Ia tidak sadar air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena harapan mulai tumbuh, meski kecil. Ia menatap layar, lalu berbisik pelan. "Aku akan keluar dari hidup ini. Bukan untuk membalas mereka, tapi untuk membuktikan ke diriku sendiri, kalau aku bisa." Dan disitulah titik balik hidupnya dimulai. Bukan karena keajaiban, tapi karena keputusasaan yang berubah jadi tekad. Suasana rumah keluarga besar Dinda sore itu begitu ramai. Ada tenda biru putih di halaman, deretan kursi plastik, dan meja penuh kue-kue basah. Acara arisan keluarga tahunan yang biasa jadi ajang pamer keberhasilan dan status sosial.
Semua anak dan menantu berkumpul, membawa mobil pribadi, anak-anak yang lucu dan rapi, serta cerita tentang pekerjaan yang sukses. Kecuali Andi. Ia datang bersama Dinda naik ojek online. Motor mereka sedang diperbaiki dan tak sanggup menyewa mobil. Mereka berdua berjalan melewati deretan mobil mahal dan tawa keluarga yang menggema dari dalam rumah. Begitu masuk, sebagian besar kerabat hanya menyapa sekilas. Sebagian malah pura-pura sibuk. Andi menahan senyum pahit. Ia sudah biasa dianggap angin lalu. Tapi hari itu, entah kenapa, ia merasa sesak di dada. Ibu mertuanya duduk di meja tengah, dikelilingi adik-adiknya. Ketika melihat Andi dan Dinda datang, ia hanya melirik lalu berbisik ke salah satu tante. "Itu suaminya Dinda? Masih kerja serabutan ya?" Andi mendengarnya. Jelas. Tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia menarik kursi plastik dan duduk di pojok ruangan, mencoba menenangkan diri sambil memandangi anak-anak kecil yang berlarian. Tak lama, acara dimulai. Pidato sambutan, lalu satu persatu keluarga diminta memperkenalkan diri dan menceritakan kesibukan. "Kami baru buka cabang ketiga butik Mama di Jakarta," ujar salah satu sepupu Dinda dengan bangga. "Saya barusan dapat promosi jadi manajer regional," timpal yang lain, disambut tepuk tangan. Ketika giliran Andi dan Dinda, suasana berubah. Semua mata tertuju ke mereka, seolah menanti kejutan yang tidak akan datang. Ibu mertuanya berdeham. "Silakan, Din. Ceritain dong, sekarang sibuk apa?" Dinda menggenggam tangan Andi. Suaminya diam. "Aku masih di rumah. Lagi bantu suami." Salah satu tante nyeletuk sambil tersenyum sinis. "Oh, bantuin jadi ojek online?" Tawa kecil terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk menusuk. Andi menunduk. Tapi bukan karena malu. Ada bara yang menyala di dadanya. Sehabis makan, Andi dan Dinda diajak berbincang di ruang belakang. Hanya mereka, ibu mertua, dan satu tante dekat. "Kami cuma mau ngomong baik-baik," buka ibu Dinda. "Kamu tahu kan, Din, kamu itu anak pertama. Harapan mama satu-satunya." Dinda diam. "Dan kamu, Andi," lanjut sang ibu, "kamu itu baik, tapi kamu harus realistis. Kamu enggak punya apa-apa. Kamu enggak bisa kasih Dinda masa depan. Dia jadi kurus, stres, dan malu sama keluarga." Andi menatap ibu mertuanya. Dingin. Tegas. "Kamu pernah ngerasa jadi suami enggak berguna, Andy?" tanya sang tante, seolah bersimpati. Andi tersenyum kecil. Lalu menjawab, "Setiap hari." Hening. "Tapi saya enggak akan selamanya kayak gini, Bu. Saya janji." Ibu mertuanya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, "Janji itu cuma cocok di kartu ucapan, Andy. Dinda butuh bukti. Kalau kamu cinta dia, lepaskan dia." Kalimat itu seperti pukulan telak. Tak disangka, begitu terang-terangan dan dingin. Andi menggenggam tangan Dinda. Tapi kali ini Dinda menarik perlahan, seperti ragu. "Kalau kalian gak mau pisah," lanjut sang ibu, "setidaknya jangan sering-sering datang ke acara keluarga. Bikin orang enggak enak." Andi menatap wanita yang kini secara halus sedang mengusirnya dari kehidupan keluarga. Ia berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Terima kasih masukannya, Bu. Saya pamit." Malam itu, di atas ojek yang membawa mereka pulang, Dinda diam. Tangannya tak lagi melingkar di pinggang Andi. Sesekali Andi menoleh ke kaca spion, memastikan istrinya masih di belakang. Tapi yang ia lihat hanyalah tatapan kosong. Sampai di kontrakan, Dinda langsung masuk kamar dan menutup pintu. Andi duduk di lantai, menatap kipas yang berputar pelan. Ia tidak menangis. Tidak marah. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Ia duduk diam selama 1 jam. Lalu bangkit. Membuka laptop bekas yang layarnya retak, dan menulis sebuah kalimat di notepad. "Saya akan sukses. Bukan untuk mereka. Tapi agar suatu hari saya bisa memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sudah cukup." Malam itu, Andi memulai langkah yang berbeda. Ia berhenti mengasihani diri sendiri. Ia berhenti menunggu dipahami. Ia berhenti berusaha diterima. Ia hanya ingin satu hal, berhasil. Hari-hari selanjutnya, Andi seperti orang kerasukan. Ia tidur hanya 4 jam per hari. Sisanya digunakan untuk belajar, mengerjakan proyek kecil, atau menawarkan jasanya lewat forum-forum luar negeri. Ia belajar bahasa Inggris lagi,
agar bisa lebih percaya diri menulis penawaran ke klien luar. Ia ikut kursus online gratis, mencatat semua yang ia pahami dalam buku tulis. Kadang, jika laptopnya hang, ia menulis coding di kertas bekas sambil membayangkan hasilnya. Ia mulai berani mengambil proyek murah. Kadang hanya dibayar Rp100.000 untuk kerja seminggu. Kadang tidak dibayar sama sekali. Tapi semua itu ia jadikan batu loncatan. Satu hari, seorang klien asal India menawarkannya proyek kecil, membuat dashboard sederhana untuk toko online. Andi menyanggupi. Ia lembur 3 malam berturut-turut, meski badannya demam dan mata merah karena kecapean. Ketika proyek itu selesai dan klien membayar penuh, ditambah bonus kecil, Andi menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena itu pertama kali seseorang dari luar negeri percaya pada kemampuannya. Ini baru awal, katanya dalam hati. Dinda masih belum banyak bicara. Ia melihat perubahan Andi, tapi juga bingung. Dulu ia ingin suaminya berubah. Tapi sekarang, ketika Andi berubah begitu cepat dan serius, ia justru merasa terasing. "Kenapa kamu jadi dingin, Andy?" tanyanya suatu malam. Andi berhenti mengetik, menatap istrinya. "Karena aku nggak mau rapuh lagi, Din. Aku udah terlalu sering dijatuhin. Sekarang aku cuma mau berdiri." Dinda menatapnya lama. Ada rasa bersalah. Tapi ada juga kekaguman. Malam itu mereka berbaring berdampingan, tapi seperti dua orang asing yang tak tahu harus memulai dari mana. Di sebuah malam hujan, Andi kembali membuka notepat tempat ia menulis kalimat sumpahnya. Ia menambahkan satu baris. "Saya akan buat perusahaan. Dari kamar ini. Dari laptop rusak ini. Dan mereka akan tahu, saya bukan beban, saya batu loncatan." Sejak malam itu, ia bekerja seperti tak kenal lelah. Ia menolak undangan keluarga, menolak ajakan nongkrong. Ia hanya mau bekerja, belajar, dan membuktikan. Dan dari luka yang dipelihara diam-diam itulah, mimpi mulai tumbuh. Andi punya meja kerja berukuran 1 meter yang ia beli bekas dari pasar loak. Di atasnya ada laptop dengan layar sebagian buram karena retak, tumpukan buku catatan lusuh, dan satu muk kopi hitam yang tak pernah benar-benar kosong. Ruangan tempat ia bekerja sebenarnya adalah ruang tengah kontrakan yang sekaligus jadi dapur, ruang tamu, dan ruang belajar. Setiap malam, Dinda tidur lebih dulu. Sementara Andi, duduk di kursi plastik biru yang kakinya sudah timpang sebelah, menatap layar dalam diam. Hari-harinya sekarang terbagi 2, pagi sampai sore ia tetap narik ojek online, jika ada pelanggan. Malamnya, ia belajar coding dan mengerjakan proyek freelance kecil-kecilan. Ia membuat profil di berbagai platform, Freelancer, Upwork, bahkan grup Facebook developer lokal dan luar negeri. Setiap malam ia mengirim minimal 10 penawaran proyek. Hampir semuanya diabaikan. Namun, Andi sudah siap dengan penolakan. Ia sudah kebal dengan kata-kata, "tidak cocok, portofolio kurang," atau yang paling menyakitkan, "maaf, Anda tidak cukup profesional." Ia tahu satu hal, kemampuan bisa dipelajari. Tapi mental tidak bisa dibeli. Dan ia sudah melewati titik di mana mundur bukan pilihan. Proyek pertamanya gagal. Bukan karena tak dikerjakan, tapi karena laptopnya tiba-tiba mati total 2 hari sebelum deadline. Ia panik, mencoba segala cara, tapi tak berhasil. Klien kecewa dan meninggalkan ulasan buruk. Proyek kedua lebih buruk. Ia diminta mengembangkan landing page untuk seorang pebisnis lokal. Ia semangat luar biasa, mengerjakan siang malam. Tapi ketika selesai, klien tidak bisa dihubungi. Tidak ada pembayaran. Nomor telepon diblokir. Andi termenung malam itu di depan layar hitam laptop. Ia mencoba tersenyum, tapi hanya bisa menarik napas panjang. "Ya, beginilah hidup," gumamnya, "kadang kita cuma dimanfaatin." Dinda masuk dari kamar. Melihat Andi yang terduduk lemas di kursi. "Masih kerja?" Andi mengangguk. "Kamu nggak capek, Andy?" "Capek. Tapi lebih capek lagi dihina mertua." Dinda menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan untuk menyalahkan, tapi itu kenyataan. Sejak malam itu, Dinda mulai menyiapkan teh hangat setiap malam untuk Andi. Tidak bicara banyak. Tapi ia menyimak, diam-diam. Ia masih ragu apakah semua ini akan berhasil, tapi ada yang berubah. Ia mulai melihat sosok suaminya bukan sebagai beban, melainkan pejuang. Suatu hari,
Andi membaca komentar di forum tentang seorang programmer Filipina yang belajar coding dari warung internet dan sekarang jadi software engineer di Dubai. Cerita itu memotivasinya. Ia menganggap dirinya tidak kalah cerdas. Hanya berbeda nasib. Ia mulai lebih serius menyusun portofolio. Ia buat beberapa contoh website untuk usaha fiktif, hanya untuk menunjukkan kemampuannya. Ia belajar desain dasar, UI, UX, hingga pemasaran digital. Semua dari YouTube dan blog gratis. Tiap kali mendapatkan ilmu baru, Andi menulis ulang semuanya di buku tulis. Bukan hanya agar lebih mudah diingat, tapi agar merasa benar-benar memiliki pengetahuan itu. Ia tahu, belajar dari nol berarti mengulang ribuan kali hal yang sama sampai benar-benar paham. Suatu malam, Andi mendapatkan proyek ketiganya, membuat sistem pendaftaran online sederhana untuk acara seminar luar negeri. Nilainya hanya $35. Tapi Andi menganggap ini proyek besar. Ia mengerjakan dengan serius, rapi, cepat, profesional. Dan kali ini, ia berhasil. Klien puas, memberi ulasan 5 bintang, bahkan menawarkan proyek lanjutan bulan depan. Andi menutup laptop dengan senyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti seorang profesional. Ia berlari kecil ke kamar, membangunkan Dinda. "Din, aku dibayar." Dinda membuka mata setengah sadar. "Dibayar siapa?" "Klien luar. $35. Udah masuk ke akun." Dinda menatap Andi. Lama. Lalu ikut tersenyum kecil. "Makasih ya, Andy, udah nggak nyerah." Sejak saat itu, sedikit demi sedikit, Andi mulai dikenal di komunitas freelancer. Ia bukan bintang besar. Tapi ia konsisten. Ia jujur. Ia rajin memberi update ke klien. Dan itu membuatnya dilirik. Tapi jalan menuju stabilitas masih jauh. Pernah suatu hari, server milik klien down karena salah konfigurasi yang ia buat. Seluruh sistem toko online klien lumpuh. Klien marah besar dan meminta ganti rugi. Andi pusing. Ia tak tahu harus mengganti dari mana. Tapi ia bertanggung jawab. Ia tidak kabur. Ia menyewa warnet selama 3 hari berturut-turut untuk memperbaiki semuanya. Di hari ketiga, sistem berhasil pulih. Klien akhirnya memaafkan dan justru mengirim tips tambahan karena mengagumi tanggung jawabnya. Kegagalan tidak membuat Andi mundur. Justru dari kegagalan itu ia tahu letak kekurangannya, dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Pada titik ini, Dinda mulai berubah. Ia tidak lagi mengeluh soal kontrakan sempit. Ia mulai membantu mengatur waktu Andi, membuatkan jadwal kerja, bahkan membantu menyeleksi email proyek. Mereka mulai kembali bicara. Bukan soal kekurangan, tapi soal rencana. "Aku kepikiran bikin tim kecil," kata Andi suatu malam. "Tim apa?" "Programmer. Biar bisa kerjain proyek bareng-bareng. Enggak cuma sendirian." Dinda mengangguk. "Kamu butuh modal?" Andi diam. Sedikit. Esok paginya, Dinda memberikan gelang emas warisan dari ibunya. "Jual ini. Aku rela. Aku percaya, kamu bisa." Andi memegang gelang itu lama. Matanya panas. Ia tahu, untuk sampai di titik ini, sudah terlalu banyak luka yang mereka tanggung bersama. Dan sekarang, perlahan, luka-luka itu mulai sembuh. Dengan uang dari penjualan gelang itu, Andi membeli laptop bekas kedua dan menyewa satu ruang kecil di belakang toko fotokopi, tempat ia dan 2 temannya mulai bekerja sebagai tim kecil. Mereka menamakan diri Bit Lokal, startup kecil yang fokus membuat sistem kasir online untuk UMKM. 1 klien datang, lalu 2. Dari grup Facebook lokal, lalu dari rekomendasi mulut ke mulut. Uang yang masuk belum besar, tapi cukup untuk menggaji 2 orang dan membayar listrik. Andi masih ingat, ketika melihat invoice pertamanya mencapai 5 juta rupiah, ia duduk lama sambil memandangi angka itu. Bukan karena besar, tapi karena itu bukti kerja keras yang tak sia-sia. Malam-malam masih diisi begadang. Tapi kali ini, bukan dengan wajah letih dan penuh kecewa. Tapi dengan semangat dan harapan. Dinda kadang tertidur di samping meja kerja Andi, sambil menunggu suaminya menyelesaikan coding. Kini, Andi tidak hanya sedang belajar coding. Ia sedang membangun sesuatu. Dan dari ruang sempit itu, dengan koneksi internet pas-pasan dan perangkat bekas, ia mulai menanam benih dari mimpi yang akan tumbuh jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Andi sedang mengantri isi ulang galon air ketika notifikasi email masuk. Awalnya ia anggap biasa saja.
Tapi saat membuka ponsel, matanya membelalak. Seorang manajer proyek dari Kanada, Alexis Vaughan, menghubunginya lewat Upwork. "We're looking for a reliable dev to help with a logistics app MVP. Are you available?" Andi gemetar. Ini bukan proyek kecil. Ia balas email dengan sopan, mengirimkan portofolio seadanya, hasil kerja kecil-kecilan yang ia buat sendiri untuk belajar. Tak lama kemudian, Alexis mengajaknya panggilan Zoom. Panik, Andi menghabiskan malam latihan bahasa Inggris dan mempersiapkan latar belakang seadanya di kamar kontrakan. Keesokan malamnya, ia mengenakan kemeja bekas nikahan sepupu, duduk di depan laptop butut, dan mengikuti interview. Ternyata Alexis orang yang ramah. Ia tertarik pada kisah Andi, seorang pemula yang belajar secara otodidak dari Indonesia. Andi menjawab sejujur mungkin, meski terbata-bata. Setelah 45 menit, panggilan ditutup. 3 hari kemudian, Andi resmi dapat proyek itu. Nilainya $3.500 Kanada, sekitar 40 juta rupiah. Ia menatap layar, tak percaya. Bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena untuk pertama kalinya, kerja kerasnya dihargai oleh dunia luar. Proyek itu jadi titik balik. Ia bisa bayar wifi sendiri, beli 1 laptop tambahan untuk temannya, dan mulai bekerja lebih serius dari rumah. Tim kecil BitLocal mulai terbentuk. Andi menyelesaikan proyek itu lebih cepat dari tenggat. Alexis puas dan memberi ulasan 5 bintang. Bahkan, mengenalkan Andi ke beberapa jaringan startup lain. Salah satunya memberi proyek jangka panjang senilai $10.000 untuk 6 bulan. BitLocal berkembang. Tim bertambah jadi 4 orang. Andi menyewa ruko kecil dan mulai mengembangkan produk sendiri, sistem manajemen logistik untuk UKM. Ia tak mau hanya jadi freelancer, ia ingin membangun produk digital. Pendapatan perlahan naik. Nama BitLocal mulai dikenal di komunitas startup lokal. Proyek datang silih berganti. Dalam 1 tahun, valuasi bisnisnya ditaksir hampir 10 miliar rupiah. Hubungannya dengan Dinda membaik. Dinda mulai terlibat, mengurus pembukuan dan administrasi. Mereka bekerja bersama, perlahan kembali saling memahami. Yang tak disangka, ibu mertua Dinda mulai berubah. Awalnya hanya bertanya basa-basi, lalu mengundang Andi ke acara keluarga. Tak ada lagi sindiran. Bahkan, ada pujian yang dulu rasanya mustahil keluar dari mulut mereka. "Kamu hebat, Andy. Jarang laki-laki setangguh kamu." Andi tidak lupa luka lama, tapi kali ini, ia memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena ia tahu, ia sudah cukup membuktikan. Malam itu, Andi duduk di ruko barunya, membuka catatan lama di dompet. Bikin perusahaan sendiri sebelum umur 35. Umurnya kini 32. Ia tersenyum. Masih banyak yang harus dicapai. Tapi kini, ia sudah tidak lagi dianggap sebagai beban. Dan semua itu bermula dari 1 email tak terduga saat sedang antri isi galon air. 3 tahun sejak proyek luar negeri pertamanya, BitLocal tumbuh cepat. Kantor sederhana di belakang toko fotokopi sudah ditinggalkan. Kini, Andi menyewa 1 ruko 2 lantai di pinggiran kota Sleman. Dinding putih bersih, logo BitLocal terpampang di pintu kaca depan. Timnya sudah berjumlah 15 orang. Valuasi perusahaan? Lebih dari 100 miliar rupiah. Beberapa investor lokal dan asing mulai melirik, bahkan 1 venture capital dari Singapura pernah mengajukan tawaran akuisisi. Tapi Andi belum tergoda. "Ini belum waktunya jual," katanya. "Masih banyak yang ingin aku bangun." Dari usaha kecil yang dulu hanya mengerjakan proyek sistem kasir, BitLocal kini memiliki 3 produk andalan: sistem logistik, aplikasi keuangan untuk UMKM, dan software manajemen toko. Kliennya datang dari berbagai kota di Indonesia, juga dari Malaysia dan Filipina. Kehidupan Andi dan Dinda pun berubah. Mereka sudah pindah dari kontrakan sempit ke rumah 2 lantai di perumahan elit. Mobil di garasi. Liburan setahun sekali. Tapi Andi tetap hidup sederhana. Ia masih ngopi di warung kaki 5, masih pakai sepatu yang sama bertahun-tahun. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang belum selesai, luka masa lalu dengan mertuanya. Ibu Dinda kini sering berkunjung, bahkan membanggakan Andi ke tetangga. Tapi Andi tahu, luka lama tidak sembuh hanya dengan pujian. "Aku nggak dendam," ujarnya pada Dinda suatu malam. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura lupa." Dinda mengangguk. Ia mengerti.
Mereka sudah melewati terlalu banyak badai. Kini, mereka hanya ingin fokus ke masa depan. Di kantor, suasana semakin profesional. Tim BIT lokal terdiri dari anak-anak muda lokal yang dulu juga tidak punya akses pendidikan teknologi tinggi. Andi merekrut mereka bukan karena gelar, tapi karena semangat belajar. Ia melatih mereka sendiri, seperti dulu ia melatih dirinya. Kita bukan cuma bikin software, kata Andi saat rapat, kita kasih orang-orang kecil alat untuk bangkit. Suatu hari, seorang wartawan dari majalah bisnis nasional datang mewawancarainya. Setelah sesi foto dan bincang panjang, wartawan itu bertanya, "Apa yang membuat Anda bertahan di saat semua orang meragukan?" Andi menjawab pelan, "Karena kalau saya menyerah, saya hanya membenarkan apa yang dulu mereka katakan." Kini, Andi tak lagi butuh pembuktian. Ia sudah sampai di tempat yang tak pernah orang bayangkan saat dulu ia cuma tukang ojek yang tidur di kontrakan sempit. Tapi Andi tahu, ini belum akhir. Ia punya rencana lebih besar, dan itu bukan untuk kaya, tapi untuk berbagi. Andi kini hidup dalam kemewahan yang dulu hanya ada di benaknya. Mobil listrik di garasi, rumah besar dengan kolam kecil di belakang, dan kantor berlantai 3 yang dipenuhi anak muda kreatif. Ia masuk berita, jadi pembicara di seminar teknologi, dan sering diundang televisi. Dulu ia dianggap beban. Sekarang, ia jadi inspirasi. Tapi di balik semua itu, rumah tangganya mulai terasa sepi. Dinda, perempuan yang dulu ia perjuangkan mati-matian, mulai menjauh. Mereka masih tinggal serumah, masih bicara, tapi tidak lagi dekat. Seperti dua orang yang hidup dalam dunia berbeda. "Mas, kamu sadar nggak sih? Sekarang kamu bukan Andi yang dulu," ucap Dinda suatu malam. Andi terdiam. "Aku bangga sama kamu, tapi hidup kita terlalu berubah. Aku merasa kehilangan." Andi menoleh. "Kamu nyesel?" Dinda menggeleng pelan. "Bukan nyesel, tapi capek." Kesibukan Andi tak pernah reda. Ia sering pulang larut, rapat dengan investor, mengurus karyawan, dan mengembangkan produk baru. Ia pikir semua ini demi masa depan mereka. Tapi ternyata, dalam prosesnya, ia lupa mengajak Dinda ikut tumbuh bersama. Beberapa minggu kemudian, Dinda duduk di meja makan, menggenggam surat. "Aku udah mikir lama," katanya, "aku minta cerai." Andi seperti ditampar. Ia tak menyangka. Semua kerja keras, perjuangan, pengorbanan, ternyata tak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. "Kita sama-sama baik, Mas," lanjut Dinda. "Tapi sekarang kita udah bukan pasangan yang saling memahami. Kamu hidup untuk membuktikan. Aku hidup untuk menyesuaikan." Andi tidak marah. Ia hanya menunduk. Hatinya kosong. Selama ini ia pikir kemenangan akan menambal semua luka. Ternyata tidak. Dinda meninggalkan rumah seminggu kemudian. Tanpa drama. Tanpa ribut. Hanya dua orang yang saling menyayangi, tapi lelah. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Andi kembali duduk di ruang kerjanya yang besar. Ia menatap sekeliling, layar besar, ruangan dingin, rak buku teknologi, dan foto pernikahannya yang kini disimpan di laci. Ia telah meraih semua yang dulu ia impikan. Tapi anehnya, ia merasa kehilangan arah. "Saya sudah punya segalanya," ujarnya dalam sebuah wawancara, "tapi saya juga kehilangan banyak hal di tengah jalan." Malam itu, Andi berjalan kaki pulang dari kantor. Tanpa mobil, tanpa asistennya. Ia menyusuri jalan kecil, melewati warung kopi, dan mendatangi tempat yang dulu jadi saksi awal perjuangannya, warnet tempat ia belajar coding pertama kali. Di sana, semuanya terasa lebih jujur, lebih nyata. Dan di titik itulah, ia mulai bertanya, "Kalau saya sudah menang, kenapa saya tetap merasa kosong?" Beberapa bulan setelah Dinda pergi, hidup Andi tetap sibuk. BIT lokal makin besar, klien luar negeri makin banyak, valuasi perusahaannya kini menyentuh angka fantastis, 500 miliar rupiah. Ia bisa membeli rumah kedua, kendaraan listrik terbaru, bahkan ditawari kursi kehormatan di Asosiasi Startup Nasional. Namun, setiap kali pulang ke rumah besar yang dulu ia impikan, suasananya sepi. Tidak ada suara Dinda di dapur, tidak ada gelas teh hangat di meja kerjanya. Foto-foto lama yang dulu dipajang, kini sudah dikemas dan disimpan di gudang. Andi mulai merenung, untuk apa semua ini? Ia sudah berhasil membungkam ejekan mertua, membuktikan pada semua orang bahwa ia bukan lelaki gagal. Tapi hatinya masih kosong.
Kemenangan yang ia dapatkan terasa hambar. Suatu hari, saat ia menjadi pembicara di seminar kewirausahaan di Jogja, seorang peserta bertanya, "Pak Andi, apa alasan terbesar Anda membangun perusahaan ini?" Andi diam sejenak. Seluruh ruangan hening. Lalu ia menjawab dengan suara tenang, "Awalnya saya membangun semua ini untuk membuktikan sesuatu. Bahwa saya bisa. Bahwa saya tidak seperti yang mereka katakan. Tapi setelah saya sampai di puncak, saya sadar, saya salah. Yang saya kejar bukan keberhasilan, tapi pengakuan dari orang-orang yang bahkan tak peduli apakah saya bahagia atau tidak. Dan itu melelahkan." Malam itu, Andi menuliskan surat pendek untuk dirinya sendiri. "Saya tak jadi miliarder untuk balas dendam. Saya jadi miliarder untuk menyelamatkan diri saya dari kebencian." Ia tahu, sudah saatnya berhenti berlari. Seminggu kemudian, Andi mendirikan Yayasan Bit Belajar, sebuah lembaga gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu belajar teknologi. Ia ingin anak-anak miskin seperti dirinya dulu, punya peluang yang sama besar untuk bermimpi. Di hari pembukaan, ia berdiri di tengah ruangan kecil yang dipenuhi belasan remaja SMA dan mahasiswa baru. Ia mengenakan kaos biasa, celana jeans, tanpa mobil mewah atau jas formal. Ia berkata, "Dulu, saya belajar coding dari warnet. Hari ini, saya buat warnet gratis untuk kalian semua. Kalau saya bisa, kalian juga bisa." Salah satu siswa mendekat dan bertanya polos, "Mas Andi, kenapa Mas mau bantu kami?" Andi tersenyum. "Karena saya tahu rasanya diremehkan. Dan saya nggak mau ada orang lain yang tumbuh dengan luka seperti itu." Kini, Andi tak lagi mencari pengakuan. Ia tak lagi butuh tepuk tangan atau validasi. Ia tak lagi marah pada masa lalu. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan saat dia jadi kaya, tapi saat dia berhenti ingin diakui.